bersatu untuk menyeru ke jalan Allah yang satu, berbekal Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Masih yang Rabbil alamin. hari Kamis, main hari Kamis tak. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna fa'alna. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Taqabbal ya alim khabir. Ya alim bidati sudur. Ya alim ghaibi syahid. Yang kita muliakan, beliau Dr. Haji Aidil Alfin MAG. Sebenarnya kita sudah sama-sama memaklumi mengetahui beliau, tapi sebagai secara pemirsa kita kenalkan beliau adalah bernama Dr. Aidil Alfin MAG, sehari-hari dosen UIN Bukit Tinggi dan juga dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan juga beliau adalah ketua MUI Prodi 2000 berapa Ustaz? 2020-2025. Insyaallah tentu akan sukses insyaallah. Beliau sedang mencari siapa kira-kira akan melanjutkan tugas sampai Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian beliau tentu aktif juga di berbagai kegiatan-kegiatan lain, baik di Melki bola nangguang smash kali. dan sebagainya. Materi yang akan beliau sampaikan sebagaimana sudah ada di runtut acara, manajemen dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli ala dan Muhammad. kontekstualisasi pada zaman liberal. Jadi untuk perkenalan cukup demikian. Insyaallah nanti bisa secara pribadi langsung berbeda. Karena dengan waktu, insyaallah kita berikan kesempatan mudah-mudahan sampai jam 18, sampai jam 6 dengan pertanyaan yang 4 tentunya. Kepada Ustaz Dr. Haji Alfin, Aidil Alfin MAG. Artinya pendidikan belum tadi ya. Beliau adalah tamatan dari Universitas Kebangsaan Malaysia. UK. Tahun 2000 berapa sih? 2010. Berarti sudah 15 tahun memberikan ilmunya, menyampaikan kepada mahasiswa kita di sini. Mudah-mudahan kita bersama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa 'alamu man dhalla an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Sadaqallahu alazim. Yang sama kita muliakan Ketua IKADI Kota Bukit Tinggi, Ketua DDI juga, Ketua Mahat juga. Ini karena dicalonkan jadi Ketua berikutnya. Jadi karena sudah terlalu banyak jadi Ketua, mungkin akan kita pertimbangkan juga. Masya Allah.
Dengan ketua-ketua yang ada saja mungkin beliau agak kewalahan. Masya Allah. Dan menjadi ketua MUI tentu merupakan syarat atau tantangan tersendiri. Masya Allah. Allahu Akbar. Tidak bisa agaknya menjadi ketua di lebih daripada satu. Sebab kalau sudah dua itu susah. Satu saja sudah susah, apalagi sama dengan istri. Masya Allah. Kecuali jadi rekan. Kemudian seluruh pengurus-pengurus asatizahnya tidak ada di sini. Bilang sekali tadi ini dengan gendernya luar biasa di sini. Tadi ada yang calon tadi mau masuk, tapi nggak berani dia masuk. Satu-satunya istri saya. Kemudian para ustaz semuanya yang hadir pada kesempatan ini dalam kegiatan kita workshop manajemen organisasi dan kelembagaan IKADI Kota Bukit Tinggi. Yang pertama tentu kita bersyukur kita dapat bersilaturahim di sore menjelang maghrib ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya diberikan amanah oleh beliau ketua Ustaz Fahmil untuk berikan materi yaitu manajemen dakwah Rasulullah SAW dalam konteks kekinian atau kontemporer sebenarnya, ya. Sebuah judul yang agak berat. Oleh karena itu sesungguhnya Allah itu tidaklah membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuai dengan kemampuan saya akan coba berbicara tentang manajemen dakwah Rasulullah dan bagaimana implementasinya di zaman kontemporer sekarang ini. Ibu yang semuanya, para ustaz, asatidz yang saya muliakan, kalau kita berbicara terkait dengan manajemen dakwah Rasulullah dan bagaimana mengkontekstualisasikannya di zaman sekarang ini, maka saya sengaja beri judul manajemen dakwah Rasulullah SAW menghadirkan spirit nabawi dalam pengelolaan dakwah di era kontemporer. Para asatidz yang mulia, saya mulai kajian saya terkait dengan konsep dasar dulu terkait dengan diskusi kita kurang lebih 2 jam ini. Ya. Sudah sholat asar semuanya berarti ya? Minum kopi sudah? Sekali barusan. Kalau belum tolong pesan kopi. Baik, yang pertama fungsi dakwah. Kalau bicara tentang fungsi dakwah ini sudah sangat biasa lah bagi kita. Karena saya yakin umumnya kita yang ada di ruang ini adalah dai-dai semuanya. Dai-dai dengan tentu kapasitas dan kemampuan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Agaknya di sini mungkin ada dai lokal, ada dai provinsi, ada dai nasional. Barangkali dari wajah-wajahnya juga saya lihat ada dai internasional di ruangan ini. Kalau saya dai lokal saja seperti ini. Jadi kalau bicara tentang fungsi dakwah ini, bahwa dakwah memang merupakan kewajiban bagi setiap individu siapapun dia, ya. Nah, sebagai sebuah kewajiban yang bagaimana, ya, yang memang harus dilakukan, tetapi tidak main-main, harus secara profesional, ya, melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, tentunya untuk memastikan tujuan pada dakwah itu tercapai. Artinya dari konsep dasar memang karena kita bicara tentang manajemen, maka tidak bisa kita keluar dari teori-teori manajemen yang sudah diungkapkan oleh para ahli, misalnya Job Terry misalnya dengan konsep POAC. Jadi kita ambil sajalah teori-teori tersebut walaupun mereka orang-orang kafir, tetapi kalau bagus kenapa tidak, ya? Kita jadikan sebagai salah satu referensi juga bagi kita, ya. Planning, organizing, actuating dan controlling, tambah sebagian menambahnya dengan E terakhir, evaluatif, ya. Evaluatif. Jadi konsep dakwah yang kita bicarakan ini tentu konsep dakwah yang tidak main-main tetapi profesional, dimulai dari perencanaan, kemudian organizing, meletakkan the right man on the right job, orang yang tepat pada posisi yang tepat di dalam organisasi dakwah, kemudian actuating, melaksanakan apa yang sudah direncanakan, dan yang terakhir controlling dan evaluatif, mengkontrol dan mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan untuk berikutnya kita mulai lagi dari awal perencanaan yang lebih bagus.
Maka Rasulullah SAW seperti yang kita tahu merupakan mudabbir, ya, manajer. Rasulullah adalah manajer. Manajer apa? Tentu manajer yang sangat unggul di dalam dakwah. Kalau tidaklah beliau seorang manajer, tak mungkin dakwah sampai ke tempat kita sekarang ini. Maka sebagai seorang manajer, Rasulullah sudah mencontohkan manajemen dakwah yang luar biasa. Walaupun teori dakwah itu tidak ada pada masa Rasulullah sekarang, tetapi yakin bahwa Rasulullah sudah mengimplementasikannya. Tidak ada istilah planning itu tidak akan kita temukan, ya, teori seperti itu pada masa Rasulullah. Itu kan baru ditemukan pada konsep modern. Tetapi Rasulullah sudah mempraktekkan manajemen dakwah ini dalam seluruh bidang kehidupan, baik dalam konsep keagamaan, konsep politik, konsep ekonomi, ya, maupun hubungan luar negeri. Itu sudah dilaksanakan Rasulullah. Kita lihat nanti diskusinya. Dan kemudian tuntunan masa kini, karena kita kaitkan dakwah Rasulullah dengan tuntutan kekinian atau kontemporer. Justru yang kita lihat sekarang ini terjadi perkembangan di era disrupsi digital. Ya. Apa itu disrupsi digital? Perkembangan yang luar biasa di masa sekarang ini disebabkan perkembangan alat-alat teknologi digital. Contoh yang paling sederhana, dulu ketika kita bicara ketika Rasulullah berdakwah, pasti dakwah Rasulullah hanya bisa dilakukan dengan face to face, berhadapan. Sekarang dengan kemajuan teknologi, ternyata dakwah tidak tergantung lagi, ya, bahwa mereka harus duduk di satu majelis yang sama dalam arti fisik. Sudah bisa melalui berbagai macam alat-alat teknologi yang ada sekarang ini. Apakah melalui Zoom meeting, ya, kemudian melalui classroom dan lain-lain sebagainya, ya. Dan itu tidak hanya terjadi di dalam bidang dakwah, dalam perkawinan pun bisa juga terjadi itu. Sekarang dulu perkawinan itu kalau kita perhatikan di dalam syarat-syarat para ulama untuk terbentuknya akad harus ittihadul majlis, ya, harus bersatu tempat akad. Apa yang dimaksud dengan bersatu tempat akad? Nah, dalam kajian-kajian fikih klasik, bersatu tempat akad itu para pihak itu memang ada di satu ruangan. Tetapi sekarang ternyata bisa, ya, sudah bisa dilakukan walaupun tidak satu ruangan. Kalau menikah yang laki-laki di Amerika karena sedang kuliah menyelesaikan S3-nya, perempuannya berada di Padang di Bukit Tinggi, lancar juga pernikahannya, akad lancar saja, walaupun tidak bisa berjabat tangan secara nyata, tetapi secara virtual itu dilakukan. Sah, ya inilah dia kontemporer dan kontekstualisasi dakwah itu. Bapak-bapak, para ustadz yang saya muliakan, maka kalau kita kembali sebelum bicara tentang manajemen dakwah Rasulullah, tentu landasan filosofis dakwah atau prinsip manajemen dakwah Nabawi, termasuk prinsip-prinsip dalam bidang apapun juga tetap akan kembali kepada 3 prinsip dasar ini: tauhid wal aqidah, syariah wal fiqh, akhlak wal adab. Ya, tauhid wal aqidah merupakan prinsip dasar di dalam manajemen dakwah, mempolakan dakwah dan melaksanakan dakwah kita. Tak mungkin kita berdakwah kalau memang fondasi dasar dari segi akidah ini tidak kita kuasai, ya, dan tidak kita laksanakan. Begitupun syariah sebagai implementasi daripada akidah. Bagaimana sholat yang benar, puasa yang benar, ya, ini merupakan prinsip dasar juga yang harus diketahui oleh seorang dai. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, akhlak dan adab. Akhlak dan adab. Maka kembali kepada konsep yang kita bicarakan tadi, karena bicara tentang manajemen, tentu tidak bisa tidak kita lihatlah bagaimana teori-teori manajemen modern. Banyak sekali teori manajemen modern, saya cuma ambil satu saja, fungsi manajemen dari Job Teddy ini, salah seorang pakar dalam ilmu manajemen. Beliau ini mengemukakan sebuah konsep manajemen itu dengan istilah POAC, Watch, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Apa itu planning? Proses menetapkan sasaran organisasi dan cara mencapainya. Kalau dalam dakwah tentu yang dimaksud dengan planning itu dakwah itu harus direncanakan, ya. Kalau dalam bahasa Jawanya tidak terkaji mampu sih. Kecuali kalau tiba-tiba ternyata ada panggilan mendadak, ya. Panggilan dari Pak Wali Kota untuk segera mengisi tabligh akbar. Karena apa? Karena dai yang sudah diundang dari awal tidak datang, itu harus bisa kita menghadapi keadaan. Jadi
planning dalam dakwah itu kita rencanakan dakwah kita, baik secara personal ataupun kelembagaan. Ya, nggak bisa kemudian maksudnya begini. Kalau kita selama ini melihat dakwah bebas saja di masjid-masjid di musola, pengurus masjid hanya memberikan kertas kosong kepada para dai, akhirnya apa yang terjadi? Ya, jamaahnya ngambang. Hari ini dikasih cek kosong kepada ustaz, yang dia kaji adalah tauhid. Besok ustaz berikutnya karena dikasih cek kosong, kajinya juga kaji yang sama. Hari yang ketiga itu juga yang dibahas, akhirnya jamaah bosan jamaah. Ya. Bosan jamaah jadinya karena itu sih kayak disebut ustaz bos punda adusin dan lainnya. Apalagi kalau hari besar. Ini pengalaman kita ini, kalau hari besar, namun sebulan tuh kaji itu sesadunya. Maulid Nabi, sebulan tuh Jumatnya, pengajian malamnya, pengajian subuhnya, Maulid Nabi sedulang. Lah muak lah jemaah. Nah itu kan perlu manajemen. Kemudian organizing dalam sebuah manajemen dakwah, pengelolaan dakwah, baik secara pribadi ataupun mungkin dalam kelembagaan dakwah, termasuk kita, ya, organisasi yang besar ini seperti IKAN ini perlu ada organizing. Bahasa sederhananya meletakkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat. The right man on the right job, itu kata orang Inggris ya. Orang yang tepat diletakkan di posisi yang tepat. Ya, itu penting sekali. Dan kemudian yang ketiga, setelah kita rencanakan, kita letakkan posisi-posisi para pelaksana itu, barulah kita evaluate. Segala rencana itu laksanakan. Jangan hanya didiamkan, karena percuma saja merencanakan sesuatu kegiatan dengan sangat matang kalau kemudian tidak diaktualkan, tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, mengontrol supaya apa yang kita laksanakan dalam bentuk kegiatan itu betul-betul sesuai dengan berjalan sesuai dengan alurnya. Terakhir, ada satu lagi, sebagian pakar mengatakan evaluasi. Ya, mengevaluasi setelah satu putaran terjadi, apa kelemahan, apa kelebihan, apa kekuatan, ya. Maka ketika berhadapan dengan kekuatan dan kelebihan dipertahankan, tetapi ketika terjadi kelemahan untuk planning berikutnya, kelemahan tersebut bisa diantisipasi. Ini teori POAC. Saya rasa para ustadz ini sudah pernah, cuma hanya sekedar pengantar saja, dari kita. Baik, sekarang kita lihat tahap pertama. Kita langsung saja bicara terkait dengan tahap planning atau perencanaan strategis terkait dengan manajemen dakwah. Bagaimana Rasulullah menerapkannya dan bagaimana aktualisasinya di zaman sekarang. Saya coba melakukannya seperti itu. Para ustadz yang dimuliakan, ya, kalau kita bicara tentang manajemen Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW di dalam berdakwah, ya, tentu yang pertama menetapkan sasaran dari segi rencana, menetapkan sasaran dakwah atau mad'u. Kalau orang yang berdakwah itu disebut dengan dai, maka audiennya disebut dengan mad'u, ya, orang yang menyeru dan orang yang diseru. Bagaimana Rasulullah menetapkan sasaran dakwah? Kalau kita perhatikan, ketika awal-awal dakwah itu dalam sejarah, ya, tahu kita bagaimana Rasulullah ketika memulai dakwah, sasaran-sasaran dakwah Rasulullah itu memang orang-orang yang di Mekah itu, ya, dilakukan secara bertahap. Fokus dakwah itu dilakukan secara tertutup, atau kita sebut dengan dakwah sirriyah, kan, gitu ya. Siapa yang didekati oleh Rasulullah di Mekah itu terkait dengan dakwah tertutup? Kalau kita baca sirah, ya, yang didekati oleh Rasulullah itu kan orang-orang miskin pada umumnya, orang-orang lemah, para budak. Itu yang diapakan Rasulullah. Jadi kalau kita perhatikan cara Rasulullah SAW berdakwah ini, bukan orang kuat yang dicari oleh Rasulullah pertama, tetapi orang-orang yang lemah. Dan itu terbukti, ya, ketika
Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan sudah masuk Islam, ya, di masa jahiliyah dan menyerang Mekah berkali-kali sebagai pemimpin perang dari kaum Quraisy ini, baik perang Badar, perang Uhud, termasuk perang Khandaq. Abu Sufyan ini kan memang pemimpinnya dan dengkotnya, walaupun nanti masuk Islam, ya. Tetapi pada masa jahiliyah, di dalam sirah kita memahami Abu Sufyan ini memang seorang negosiator ulung beliau ini. Dan dipercaya oleh masyarakat Quraisy untuk membawa barang dagangannya untuk dijual di berbagai macam tempat yang melintas batas sampai ke Syam, gitu ya, ke Yaman. Nah, dalam sejarah dan satu riwayat Abu Sufyan menceritakan, gitu ya, ketika beliau masih memerangi Rasulullah pada masa jahiliyah itu, pernah beliau ini berdagang sampai ke negeri Bahrain dekat Romawi, penguasa Romawi. Nah, penguasa Romawi ketika itu, Heraklius, mendengar kalau ada delegasi dagang dari Mekah, ya, yang mendekat ke daerahnya dan meminta delegasi itu didatangkan ke hadapannya. Abu Sufyan ketika itu masih dalam keadaan jahiliyah. Ketika Abu Sufyan dan rombongannya masuk ke ke istana Heraklius, Heraklius bertanya, ada 11 pertanyaan atau 12 pertanyaan Heraklius sebenarnya tentang eksistensi Nabi Muhammad ketika itu. Yang ketika itu Abu Sufyan masih menolak dakwah Nabi, memusuhi Nabi malah, dan ingin membunuh Nabi, ya. Apa pertanyaan daripada Heraklius? Salah satunya ini terkait dengan pengikut, ya. Pertanyaan Heraklius ke Abu Sufyan ini, ya, siapakah orang-orang yang mengikuti orang yang mengaku Nabi itu? Muhammad, ya, ketika itu. Abu Sufyan ketika sebenarnya ingin berdusta, tetapi nggak bisa, dia kena malu dia kalau diketahuan jujur berbohong. Lalu dia katakan yang sebenarnya bahwa yang mengikuti Muhammad itu adalah orang-orang lemah, orang-orang budak. Itu jawaban Abu Sufyan. Dan apa kata Heraklius? Berarti benar itu dia sebagai nabi, karena hakikatnya pengikut Nabi sebelum dia pun adalah orang-orang lemah. Dia bukan didukung dan disokong oleh orang kuat. Jadi mulai dari yang lemah nampaknya. Mulai dari yang lemah. Walaupun mungkin di dalam perkembangan berikutnya, di dalam dakwah Rasulullah ketika di Mekah itu kan dapat juga 1-2 orang kuat. Orang kuat yang melindungi Nabi kan bukan orang luar kan. Paman Nabi yang membackingi Nabi, ya. Abu Talib kan. Walaupun beliau tidak masuk Islam, tetapi beliau yang membackingi Nabi sampai meninggal. Lalu orang luar kemudian yang membackingi Nabi yang kuat, itulah dia Umar bin Khattab. Itu sebelum berhijrah itu kan, sebelum hijrah. Jadi titik terakhir baru dapat Umar bin Khattab orang kuat. Sementara orang-orang kuat di Makkah itu kemana? Abu Sufyan, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya itu, ya, termasuk Abu Ghusl, gitu ya. Semuanya kan muslim Nabi orang-orang kuat itu, ya. Kemudian di periode Madinah, kalau kita perhatikan, ya, dakwahnya lebih bersifat terbuka. Begitu strategi dakwah Rasulullah SAW. Lalu penentuan metode, bagaimana metode dakwah Rasulullah, ya, mengawali dakwah dengan sirriyah, dan kemudian barulah kemudian jahriyah, ya, mulai daripada sembunyi-sembunyi, kemudian sampai kepada terang-terangan. Yang masa terang-terangan ini kalau kita baca dalam sejarah itu kan sebenarnya masih di dalam periode Mekah. Cuma di awal-awalnya Nabi sembunyi-sembunyi. Namun ketika ada perintah daripada Allah, inilah saatnya untuk memunculkan dakwah itu, maka sejak itulah Rasulullah, ya, berdakwah secara terang-terangan. Nah, lalu pemanfaatan konteks lokal kita, ya, ini dalam konteks tekstual kita sebagai masyarakat yang hadir jauh setelah Rasulullah, bahwa dakwah kita menyesuaikan pesan dakwah dengan kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat setempat untuk memastikan penerimaan yang lebih baik. Oleh karena itu, adat dan kearifan lokal di tempat mana kita berdakwah wajib kita perhatikan supaya dakwah kita diterima. Nah, cuma kadang-kadang perlu juga dibuatkan suatu target, ya.
kapan dakwah itu bisa berkolaborasi dengan dakwah setempat dan kapan kemudian bahwa budaya setempat yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat itu mesti dikatakan secara terang-terangan. Kenapa? Ini pengalaman ini Ustaz ya. Kalau kita lihat, kalau di Minang misalnya, ya, kita kan mendapat cerita kalau sebelum Islam datang ke tempat kita ini, ya, sebenarnya sudah ada keyakinan yang lebih dahulu menjadi keyakinan masyarakat Minang. Ya. Lalu bagaimana kemudian Islam itu masuk ke ranah Minang? Ya. Dengan cara seperti apa Islam masuk ke ranah Minang? Kalau kita perhatikan, ternyata ketika Islam masuk ke ranah Minang, ya, dengan mengabaikan budaya lokal terjadilah sebuah pertentangan yang luar biasa kan. Ya, sehingga kita mengenal ada kaum Tuo, ada kaum Mudo. Kaum Tuo itu perlambang kaum adat, sementara kaum Mudo itu ya haji 3 haji yang baru pulang dari Mekah dengan semangatnya untuk merubah keadaan kan seperti itu. Apa yang terjadi? Perang. Walaupun kemudian di dalam sejarah terjadilah negosiasi. Ya, apa negosiasinya? Terjadilah sumpah sakti Manapalang gitu ya, dengan meninggalkan dan sumbang. Adu ayam tidak usah lalai, adu kabau tidak usah lalai, kan begitu. Tetapi ini yang menarik. Yang menarik adalah ternyata tidak semua daerah kemudian ketika Islam masuk dengan memperhatikan budaya lokal, tetapi kemudian karena tidak ada target, seolah-olah budaya lokal itu menjadi bagian dari Islam jadinya, padahal bertentangan dengan syariat. Nah, misalnya kita tidak mengabaikan di Jawa misalnya, ya, sebahagian budaya-budaya lokal itu belum tidak seutuhnya kemudian habis dengan dakwah Islam. Memang kalau kita ketahui dari sejarah, Islam masuk ke Jawa itu kan melalui budaya. Kita kenal Wali Songo. Ya, bagaimana cara Islam masuk ke Jawa itu dengan mendekati kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga wayang dijadikan sebagai alat untuk mendekati dakwah, dan kira-kira seperti itu. Cuma di sebagian daerah di Jawa kalau kita lihat ternyata ya, yang namanya klinik, khurafat, ya, di kantong-kantong yang beragama Islam masih kita temukan seperti ini, masih kita temukan. Ya, di daerah-daerah Jawa Tengah, di Gunung Lawu itulah misalnya, ya, karena saya pernah ke Gunung Lawu itu, mendaki Gunung Lawu karena kebetulan anak sekolah di sana, ya, diajak oleh anak. Ternyata di bukit itu, di Gunung Lawu itu kalau kita mendaki banyak tempat-tempat sesajian sampai ke atas itu. Ya. Padahal itu masyarakat Muslim. Baik. Maka oke, ya, di dalam dakwah, manajemen dakwah, kearifan lokal setempat perlu kita perhatikan. Buya-buya semuanya, kontekstualisasi kekinian ini barangkali ya. Kalau kita lihat konsep Rasulullah di dalam melakukan planning tadi, segmentasi audiens penting. Rasulullah ya mendekati orang-orang lemah pada masa Rasulullah. Tapi sekarang tentu kita mensegmentasi audiens atau makmum kita itu berdasarkan kepada keadaan mereka, ya, ahwal mereka tentunya, berdasarkan usia. Gitu ya. Ada Gen Z, ada generasi milenial, kemudian ada generasi alpha, ada generasi beta, gitu ya. Kalau Ustadz generasi apa? Kalau saya generasi X, sama lah ya, kita X ya. Generasi X kita. Tahun berapa? 65 sampai 80 X kalau tidak salah, ya, X. Di sini milenial ada, saya rasa milenial ini ya. Kan itu berdasarkan generasi itu. Generasi Z, ya, generasi milenial, kemudian segmentasi dari segi pekerjaan, kemudian platform digital yang sering mereka gunakan, itu penting bagi kita. Kenapa begitu? Ya, sebab platform digital Gen X saya berbeda dengan platform digital generasi milenial anak-anak saya. Ya. Maksudnya platform berbeda itu apa? Bagi saya yang paling familiar itu Facebook, misalnya gitu. Itu, nah ada yang lebih hebat dari Facebook. Tapi ketika bicara tentang platform itu kepada anak-anak generasi milenial, ditertawakan ya kita, udah ketinggalan zaman katanya.
ya. Karena mereka pakai TikTok, ya. Mereka pakai Instagram. Nah, ini yang kita maksud dengan segmentasi usia. Ya. Ini penting bagi kita sebagai strategi dakwah untuk apa kita sampaikan itu lebih efektif sampai kepada mereka. Ya. Kemudian analisis isu kritis, isu-isu apa barangkali secara kontekstual yang paling penting untuk kita sampaikan kepada umum kita, tentu adalah isu-isu yang paling up to date dan paling dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Seperti masalah lingkungan, kesehatan mental di zaman modern ini semakin banyak orang yang gila, ya. Perceraian semakin tinggi di zaman sekarang ini, ya. Ketika kita lihat di Pengadilan Agama data-datanya, ternyata semakin tahun perceraian bukan semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Ketika kita telisik lebih jauh, ya, perceraian semakin meningkat itu ternyata cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak. Cerai gugat, istri sekarang ini lebih berani untuk lepas daripada perkawinan. Apakah sebabnya? Ini kan disrupsi digital tadi. Mungkin karena perempuan sudah merasa diri mereka berkuasa, ya, secara ekonomi mereka sudah punya pekerjaan, sehingga ketika terjadi permasalahan, ya cerai aja katanya. Dan itulah yang terjadi di Pengadilan Agama. Ya, angka cerai gugat 2 kali lebih besar daripada cerai talak. Ya. Dan itu penting menjadi sebuah pertimbangan bagi kita ketika kita berceramah, ketika kita berkhutbah, memberikan pengajian di tengah masyarakat. Kemudian ekonomi syariah juga tidak kalah pentingnya, ya. Karena ekonomi syariah ini merupakan salah satu core, ya, pada zaman sekarang ini. Ekonomi syariah tidak hanya didukung oleh para ulama, pemerintah dengan regulasinya pun sudah mendukung ekonomi syariah. Oleh karena itu sebagai ustaz, ya, sudah ketinggalan zaman kalau rekeningnya masih rekening bank konvensional, gitu ya. Ketika minta sumbangan yang keluar adalah rekening bank mandiri, gitu ya. Pada ustaz, ini penting bahwa kita adalah bagian dari pejuang-pejuang yang tidak hanya dalam bidang-bidang penyakit sosial masyarakat. Ekonomi syariah juga harus kita kuasai. Minimal kita pelaku ekonomi syariah, ya. Kemudian moderasi beragama. Moderasi beragama penting, dan itu saya secara pribadi agak terganggu sebenarnya terkait dengan kondisi moderasi beragama sekarang. Ya, bukan konteksnya hubungan antar agama, ya, tetapi interagama kita. Ya, ketika ada aliran-aliran yang merasa benar sendiri, plot surga sendiri, gitu, ya, menganggap diri paling sunnah. Nah, ini agak mengganggu, gitu, ya. Agak mengganggu cara berpikir saya, mengganggu, ya. Ini ada apa dengan masalah orang-orang ini, ya? Apa yang bermasalah dai-dai yang merasa diri paling benar ketika berdakwah, ya? Mereka pakai kacamata kuda, pendapat mereka saja yang benar, ya. Tetapi sayangnya Ustaz, ternyata orang-orang dai-dai seperti ini sangat digandrungi oleh masyarakat, termasuk generasi milenial, ya. Generasi milenial. Kenapa? Karena karakteristik generasi milenial, mereka ini kalau putih-putih, kalau hitam-hitam, itu generasi milenial ini. Dia tidak mau ada abu-abunya. Nah, justru yang kita lihat, ya, pengusung misalnya, ya, paham-paham yang konteks pengajiannya bid'ah saja selalu, gitu, ya. Itu justru mereka mengaji dengan cara seperti itu, hitam putih. Dan generasi milenial suka yang hitam putih itu. Bagi kita, terutama orang fikih, misalnya kalau mengaji, kita tidak mau kita ketika mengaji itu menjelaskan satu sisi pandang saja. Pasti kita ungkapkan sisi pandang yang lain. Sampai pada satu ujung, memang kepastian itu tidak kita beri. Kita serahkan kepada jamaah untuk memilih. Dan itu yang jadi masalah bagi generasi milenial, ya. Mereka mau yang pasti. Justru fikih itu tidak bisa dipasti-pastikan seperti itu, karena dia khilafiyah, kan? Nah, ini merupakan tantangan luar biasa bagi kita, ya. Tantangan luar biasa. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi data, ya, analitik dan digital untuk memahami kebutuhan audiens secara lebih mendalam. Dan ini mungkin barangkali terkait dengan penelitian yang memang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel dalam itu. Majelis Ulama Indonesia
terakhir tahun 2020 ya, kita melakukan penelitian memetakan dakwah di Kota Bukit Tinggi. Ada buku yang sudah kita keluarkan tentang itu, peta dakwah Kota Bukit Tinggi. Di dalam buku tersebut belum banyak sih yang bisa kita yang belum banyak yang bisa kita eksplor gitu ya. Tetapi hal-hal yang penting terkait dengan peta dakwah ini bisa kita lihat misalnya peta dakwah. Ini terkait dengan yang ketiga tadi ya, data-data terkait dengan dakwah ini kan penting ya. Peta dakwah ini laporan peta dakwah yang sudah kita buat ya di FUI Bukit Tinggi ya. Tapi ini tahun 2020 ya. Mudah-mudahan 2025 ini kita bisa melakukan penguatan lagi terkait dengan peta dakwah ini ya. Beberapa hal yang kita cari di sini ya. Ya, misalnya terkait dengan peta masjid. Kita memetakan masjid mana yang pengajiannya sudah terstruktur, itu misalnya kita kaji itu ya. Masjid mana saja dari sekitar 20 sampel yang kita ambil yang pengajiannya sudah terstruktur, tidak memberikan cek kosong lagi kepada para ustadz misalnya ya. Masjid mana ya yang keuangannya sudah dikelola secara profesional. Maksud dikelola secara profesional itu adalah masjid-masjid yang tidak bangga mereka ketika kas mereka banyak, tetapi mereka bangga ketika kegiatan mereka banyak. Nah, ini sudah kita lakukan dan ada datanya di kantor yang terkait dengan terkait dengan masalah ini. Baik, Buya dan Ustadz yang saya muliakan, seterusnya kita masuk pada aspek yang kedua, yaitu aspek organizing tadi ya. Pengorganisasian dalam sebuah lembaga, tentu organisasi ini penting. Organisasi yang paling sederhana itu terdiri pada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota kan itu ya. Dan saya lihat kalau IKD ini kan cukup kompleks kepengurusannya. Tentu saya yakin ya orang yang tepat diletakkan pada posisi yang tepat sesuai dengan pepatah Minang lah ya. Kurang butuh pambil nasuang, kurang lumpuh punyi rumah ya, palu ayam ya, kurang butuh, kurang lumpuh, kurang pakak, pala tui badi. Artinya memang direct man and direct job tadi lah kira-kira. Ini aspek organizing, aspek meletakkan orang pada tempat yang benar. Pada masa Rasulullah SAW, kalau bicara tentang organizing, hal yang paling urgen pertama sekali kalau pada masa Rasulullah itu tempat dulu disiapkan, markas. Dan kita mengenal pada periode Makkah itu markas Rasulullah itu adalah rumah Arqam bin Abi Arqam, atau kita kenal dengan Darul Arqam. Walaupun nama ini kemudian diambil oleh salah satu pergerakan Islam gitu ya, Darul Arqam, yang nggak ada lagi sekarang ya. Di Malaysia sudah dilarang di Malaysia Darul Arqam, karena memang gerakan Darul Arqam dalam sebuah organisasi ini kan munculnya dari Malaysia dulunya dengan gurita ekonominya yang luar biasa, tetapi kemudian dinyatakan sesat dan menyesatkan, karena memang dalam perkembangannya kemudian dia sampai menabikan pimpinan itu jadi masalah. Tapi ekonominya luar biasa ya. Kemudian setelah di periode Madinah, Nabi tetap ya, kantor itu penting bagi Nabi, pusat dakwah itu. Kalau di Makkah Darul Arqam, kalau di Madinah Masjid Nabawi, kan itu yang kita kenal. Nah, dalam konteks modern, masalah tempat di dalam berdakwah ini penting, walaupun kemudian ya tidak ada tempat pun sebuah organisasi bisa juga berdiri ya. Karena organisasi dakwah dapat menghadirkan platform digital. Nah, ini dia kehebatannya masa sekarang ini ya. Di mana kantornya tidak perlu kantornya menempati satu tempat, karena dia berkantor melalui platform digital yang ada di device dan alat-alat digital mereka. Disitulah kemudian dakwah itu bisa dikembangkan.
Ini yang kita maksud dengan markas itu. Pada zaman kontekstual sekarang ini, apakah sebuah organisasi dakwah harus punya kantor? Kalau kita lihat tidak mesti. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan dunia sekarang tak perlu kantor lagi, mereka bekerja di rumah masing-masing dengan platform digital yang mereka punya. Dan dakwah dia sangat memungkinkan untuk itu, sangat memungkinkan untuk itu. Ya. Kemudian kaderisasi dan pembagian tugas. Ya. Ini terkait dengan organizing tadi. Rasulullah menetapkan tugas spesifik untuk para sahabat, ya, untuk menurut ada yang tukang ibu tulis, gitu ya, ada panglima perang, itu kita tahu lah, gitu ya, di dalam perkembangan sejarah Rasulullah SAW. Semuanya diletakkan oleh Rasulullah SAW pada tempat yang tepat. Kalau tidak tepat ditolak oleh Rasulullah. Ketika salah seorang anak paman Rasulullah meminta jabatan, ditolak oleh Rasulullah karena dia lemah, gitu ya. Ketika dia minta diangkat menjadi salah seorang pegawai di perbedaan negara, ditolak Rasulullah. The right man on the right job. Ya. Kemudian proses kaderisasi dilakukan dengan mendalam sehingga setiap sahabat memahami peran sesuai dengan kemampuan personilnya masing-masing. Para ustaz, pengalaman kita memang ketika kita diamanahkan untuk memimpin organisasi, maka orang-orang yang tepat, gitu ya, sangat-sangat menjadi kunci sukses untuk kesuksesan sebuah organisasi itu. Kunci sukses. Tapi tantangannya luar biasa. Tantangannya kadang-kadang luar biasa. Kenapa begitu? Ya, karena dalam pengalaman kita berhadapan bisa dengan masyarakat. Ketika sebagai masyarakat menuntut bahwa tolong dimasukkan ini dan ini ke organisasi. Tetapi menurut pandangan zahir kita dan analisis kita, orang-orang yang disebutkan tersebut menurut kita tidak kapabel untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Maka seorang manajer atau pemimpin harus berani ngambil resiko. Resiko apa? Berhadapan dengan ketidaksenangan masyarakat ketika apa yang mereka minta itu tidak terpenuhi. Karena apa? Yang paling penting bagi kita adalah roda organisasi itu harus berjalan. Roda organisasi itu berjalan. Sebab para ustaz, ini pengalaman kita, ada sih sebagai oknum-oknum itu, ya, ketika mereka duduk dalam satu organisasi, mereka hanya numpang saja, ya, nah ada kerja nyatanya. Bahkan pengalaman saya misalnya, ya, diamanahkan sebagai manajer di beberapa organisasi, ada ya, anggota itu 5 tahun, ya, beliau sebagai anggota tidak pernah dia hadir dalam rapat, sampai kemudian ketika musda berikutnya barulah dia datang. Jadi dia cuma datang 2 kali, musda awal dan musda ketika jawaban. Nah, ketika pertanggungjawaban dia datang, terpilihlah dia di pengurusan berikutnya lagi. Karena dia datang ketika musda. Karena orang ketika meletakkan tempat, ketika kan orang yang terlihat yang akan diletakkan, dia datang. Tapi setelah itu dia nonaktif lagi. Kapan dia datang lagi? Sudah akan datang. Ada itu, ada. Dan itu kita tidak menginginkan kalau ada orang seperti ini dalam organisasi kita, ya. Walaupun kita harus bersabar menghadapi orang seperti ini, bersabar mengajak mereka, karena seorang manajer harus tahu betul dengan karakteristik anggotanya, ya. Karena tipe-tipe anggota ini kalau dalam manajemen ini kan barangkali Ustaz sangat memahami itu, ya. Ada tipe-tipe keanggotaan itu setidak-tidaknya ada 3 lah yang paling penting, ya, yang kadang-kadang bermasalah dalam organisasi. Siapa itu? Ada tipe drum minyak tanah, ya. Tahu minyak tanah, ya. Gimana? Dia kalau mau diajak bergabung didorong dulu, ya. Tidak inisiatif, dia hanya bisa bergerak dengan cara didorong. Oleh karena itu, ya sabar. Kita harus sabar mendorongnya, gitu. Kalau ada kegiatan dorong, beri semangat. Ada tipe layang-layang, ya. Tipe layang-layang. Anggota tipe layang-layang itu seperti apa? Anggota dengan tipe layang-layang ini ya tergantung angin. Kalau angin kencang, naik dia. Tapi kalau angin tak kencang, turun dia. Kalau honornya ada, itu fakta, ya. Itu fakta. Ada oknum seperti itu, ada, ya. Kalau ada undangan, dia yang tanya dulu, ini ada transport, nah. Sini ada transport ya saya.
Ada surga, ada gitu ya. Itu yang dia tanya dulu. Gimana kita menghadapi orang seperti itu? Berlapang dada saja, gitu ya. Ketika ada transport, ya dia datang, alhamdulillah. Kalau tidak ada transport, dia tidak datang, ya apa-apa. Itu tipe layang-layang. Ya. Jadi ketika angin kencang, ya kita pelapih. Ya. Ketika angin sedang tidak kencang, itu ilu. Nah, itu tipe layang. Dan memang itu tergantung pada manajer. Yang berbahaya ini tipe anggota itu sapi belang puntung. Nah, ini berbahaya. Apa sapi belang puntung itu bahasa Minang itu? Jawi apa tuh? Jawi kilo ya. Maksudnya gini, kalau bahasa Jawanya sapi belang puntung itu dia ini dimanapun diletakkan tidak pernah memberikan ketenangan. Ya, diletakkan dia di belakang, ditanduknya di depan, diletakkan dia di atas, diinjaknya yang di bawah. Ayam susah diletakkan di tengah, ke depan dia menanduk, belakang dia menyepak. Bagaimana kita menghadapi anggota dengan tipe seperti ini? Biasanya kalau tipe-tipe seperti ini, ya bila sudah masuk hari raya haji, itu biasanya dijadikan sajalah dia sebagai hewan kurban biasanya, dipotong. Harus tegar. Sebab kalau tidak dipotong, maksudnya kalau tidak dikeluarkan dia tidak memberikan kemanfaatan kepada organisasi. Karena dia hanya membuat kegaduhan saja. Ada seperti itu, ada. Ustaz juga ada seperti itu. Kalau ditanya, mohon maaf ya kan, ini kan saya tidak menyebutkan namanya. Ada yang seperti itu. Ya, diletakkan di depan dia menyepak, diletakkan di belakang dia menanduk, diletakkan di tengah. Ya susah, menanduk juga, menyipak juga. Gayanya juga kalau di depan itu. Maka dipotong atau diseguling lah beberapa cara itu. Dan ini memang merupakan sesuatu yang kita bisa hanya dapatkan dari pengalaman. Dari pengalaman. Ya. Ustaz sudah berpengalaman, ya. Sudah 2 periode saya diamanahkan jadi ketua MUI. Di periode ketiga ini mudah-mudahan beliau supaya beliau ini tahu pula yang sapi belang puntung itu seperti apa. Tapi kalau Ustaz jadi ketua MUI, tentu kosong ketua EKD nanti Ustaz. Boleh ceng. Baik. Kemudian di dalam organizing, ya, Rasulullah SAW hebat. Ketika Rasulullah SAW membentuk organisasi Madinah gitu ya, masyarakat Madinah, civil society kalau bahasa orang keren sekarang, atau masyarakat Madinah sebagai sebuah entitas negara, itu yang dilakukan Rasulullah itu kan sebenarnya adalah ukhuwah dulu, menyatukan hati daripada anggota, gitu ya. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Kalau bahasa orang sekarangnya konsolidasi lah kira-kira. Bahwa Rasulullah ketika di Madinah bukan hanya menyatukan dan mempersaudarakan muhajirin dan ansar, bahkan masyarakat-masyarakat seperti masyarakat munafik yang ada di Madinah, termasuk orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, itu kan dirangkul oleh Rasulullah semuanya. Dirangkul oleh Rasulullah, dipersatukan oleh Rasulullah. Nah, penyatuan itulah yang kita kenal dengan istilah Madinah Charter, itu kan piagam Madinah sebagai ya piagam tertua yang mengakui ya hak-hak seluruh masyarakat tanpa membedakan agama. Luar biasa Rasulullah ya. Rasulullah contohkan itu. Nah, menyatukan hati ini yang paling penting barangkali bagi Rasulullah. Walaupun mungkin dalam Al-Quran Allah mengatakan ya kamu tidak akan mampu menyatukan hati ma'allafa baina qulubuhum ya. Walau anfaqtum, walaupun kamu infakkan seluruh harta, kamu tidak mampu kamu menyatukan. Karena yang menyatukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi tentu kita penting berikhtiar untuk menyatukan hati para anggota-anggota kita. Bagaimana cara menyatukan hati para anggota? Tentu dengan memperbanyak silaturahim. Pertemuan-pertemuan penting, karena dari pertemuan itulah datangnya ya, cinta dan kasih sayang, saling merasa bertanggung jawab ya, saling merasa bertanggung jawab. Rasulullah
Ya, ketika mempersatukan Muhajirin dan Ansor itu mempersaudarakan itu kan memang dalam sejarah malah melebihi saudara kandung, saling mewarisi gitu ya, saling mewarisi malah walaupun itu dinasah kemudian oleh Al-Quran ya. Karena yang warisan itu hanya berlaku terkait dengan nasab, bukan karena dipersatukan oleh ukhuwah seperti itu. Dan Rasulullah ketika mempersatukan ukhuwah itu karena pentingnya persatuan dalam sebuah organisasi, sampai-sampai kemudian kalau kita perhatikan beberapa sahabat bukan hanya rumah yang dikasih, istri pun disuruh pilih kan gitu ya. Ini istri saya ada 5, pilih yang mana yang kamu suka ya. Nanti siapa saja di antara istri saya yang ada yang kamu suka, kata Ansor kepada saudara Muhajirinnya, saya akan ceraikan itu untuk kamu nikahi. Nah, bisa tidak kita menerapkan itu di IKADI misalnya? Oh, masih satu sih. Baik, kalau ya. Nah, ini kekuatan berbuat satu kematian. Lalu di era kita ukhuwah Islamnya, bagaimana cara mewujudkannya? Ternyata di era digital, ya di era digital lah gitu ya. Pertemuan itu kan tidak hanya bisa dilakukan secara fisik. Gitu ya. Melalui digitalisasi kita juga bisa bertemu, walaupun rasanya berbeda. Gitu ya. Bertemu melalui platform digital dengan bertemu langsung itu ruhnya sangat berbeda, sangat berbeda. Ya. Tetapi ya faktanya sekarang kita juga bisa bertemu melalui platform digital, melalui Zoom meeting. Karena itu harus kita kuasai Zoom ini, harus kita kuasai teknologi seperti ini. Apakah kelas meeting, classmate, Zoom meeting, banyak sekali ya platform-platform yang bisa kita gunakan untuk mempertemukan ini. Kenapa? Karena sebagian kawan-kawan saya lihat juga sudah ketika dia mempunyai grup pengajian sendiri, ketika pada hari jadwal yang sudah ditentukan Ustadz ini ternyata tidak bisa hadir, dia bisa kemudian menggunakan platform Zoom meeting ini untuk para jamaahnya ya, tanpa mengurangi materi pengajian. Nah, harus kita kuasai juga ini. Ya. Bu-bu semuanya. Kemudian tahap yang ketiga, POA, actuating atau metode aktuasi pelaksanaan. Terkait dengan pelaksanaan ini, kita kembali kepada firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 125 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kalau actuating itu pelaksanaannya itu gini dia Rasulullah bil hikmah. Ya. Rasulullah selalu memilih waktu, tempat dan gaya tulis yang sesuai agar pesan diterima dengan baik dalam keberagaman audiens. Dalam keberagaman audiens ya. Artinya Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu dia lihat kapasitas audiensnya. Ya. Tentu berbeda cara Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada orang Badui dibandingkan dengan orang-orang yang selama ini tinggal dan hidup di pusat-pusat kota. Berbeda cara Rasulullah ya. Dengan hikmah. Ya. Kalau kita perhatikan berbicara tentang hikmah ini ya, walaupun mungkin dalam ayat itu penafsirannya banyak gitu ya, salah satunya yang maksudnya hikmah itu Al-Quran dan hadis gitu ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada hikmah, tentu kalau kita seorang dai maka wajib bagi kita menguasai Al-Quran, hadis kalau kita menjadi mujahid dakwah. Data dan riset dakwah berbasis hikmah di masa kini dapat diterjemahkan dengan riset isu-isu populasi target. Ya. Apa yang dimaksud dengan riset terkait dengan isu daripada target? Kalau kita punya grup-grup pengajian, saya lihat di sini sebagai Ustaz punya grup-grup pengajian rutin, ya, tentu penting bagi kita untuk melihat karakteristik grup pengajian kita itu. Nah, salah satu kendala dan hal yang agak memiriskan terkait dengan pengajian-pengajian rutin ini, secara umum dimanapun kalau pengalaman saya rasa dengan Ustaz-Ustaz lain juga sama ya, bahwa yang hadir di pengajian itu boleh kita katakan 80-90% itu perempuan. Perempuan. Mencari laki-laki itu susah, apalagi di PKMT. Di PKMT hadir 200, laki-lakinya cuma 3. Siapa? Satu ketua, satu
Ada orang tua-tua, satu mungkin yang ngantar istrinya penceramah, satu tiga laki-laki, sehingga susah kemudian ketika kita berbicara tentang fikih keluarga gitu ya. Karena apa? Ya monoton, hanya perempuan saja. Riset-riset seperti ini penting. Kemudian pendekatan personal, mengenal kebutuhan audiens untuk menyampaikan dakwah secara efektif dan menggugah hati mereka. Memang kalau pengalaman kita berdakwah, kalau kita kenal dengan para audiens, dakwah kita akan lebih mengalir ya, dibandingkan dengan kita tidak mengenal audiens. Itu pengalaman gitu ya. Kalau diundang tabligh akbar, itu biasanya lebih enak kita mengaji rutin dengan jamaah yang kita kenal dibandingkan dengan kita mengaji dalam undangan. Kenapa? Ya, kalau nanti kita sudah lekat dengan para jamaah, kita tahu karakter mereka, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, problematika mereka, maka otomatis kajian-kajian kita itu akan lebih lekat kepada mereka. Ya, lekat kepada mereka. Baik, semuanya. Seterusnya mau ibadah hasanah, ya tentu kalau mau ibadah pelajaran-pelajaran yang terbaik, nasihat yang menyentuh hati, ya, edukasi progresif. Dalam hal ini media dakwah dapat menyajikan konten edukatif yang tetap relevan, yang isu modern, ya, kemudian bahasa yang menyejukkan, ya, bahasa yang menyejukkan. Ini yang kita maksud dengan mau'idhah hasanah. Ya. Nasihat yang menyentuh hati, nanti kita kenal dengan gaya bicara yang menyenangkan hati. Nahnu doa. Ya. Kita ini kan doa, penyeru, bukan hakim. Ya. Walau Allah, kita bukan hakim, tetapi kita adalah orang-orang yang menyeru. Jadi hindarkan bahasa-bahasa yang prejudis, yang menghakimi, yang menghakimi. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah bertanya dalam beberapa riwayat, misalnya ketika Rasulullah bertanya tentang muflis, ya, apa yang dimaksud dengan muflis kan itu? Ketika para sahabat menjawab, malah dirham, malah makanlah, kan itu jawab sahabat. Muflis itu orang yang tidak punya dirham, tak punya uang, malah makanlah, tidak ada kekayaan. Rasulullah SAW tidak menginginkan pertanyaan seperti itu, tapi kan tidak disalahkan Rasulullah, benar, tetapi bukan itu yang kumaksud. Luar biasa cara Rasulullah itu. Itu benar, tapi bukan itu yang kumaksud. Ketika Nabi bertanya, apa yang dimaksud dengan muflis, bangkrut itu apa? Sahabat menjawab, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Sebagian dalam beberapa ayat katakan orang yang pergi ke pasar dengan modal, pulang-pulang jangan dapat untung dengan modal-modal habis. Tapi apa jawab Rasulullah ketika pertanyaannya, jawabannya tidak yang diinginkan Rasulullah? Bukan kamu salah, bukan seperti itu. Dan dai tidak seperti itu, tidak menghakimi. Tapi Rasulullah mengatakan itu benar, tetapi bukan itu yang maksud. Bahasa Rasulullah SAW luar biasa. Ya. Nak mau Rasulullah menyalahkan dua amalan yang berbeda berdasarkan penafsiran. Ada satu kisah menarik, misalnya bagaimana Rasulullah ketika sahabat memahami apa yang dikatakan Rasulullah ini multitafsir. Ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, perang koalisi, itu kan di dalam sejarah ada kurang lebih sebulan itu Rasulullah menahan lajunya masyarakat koalisi kafir Quraisy, ya, dan beberapa suku-suku yang ikut termasuk orang Yahudi yang di luar Madinah itu untuk menyerang Nabi, ya, dengan bertahan di mana namanya, di parit-parit kan sebulan lebih dalam sejarah, ya. Nah, ketika terjadi peperangan itu ternyata Bani Quraisyah yang melakukan perjanjian damai dengan Nabi yang jaraknya dengan Madinah tidak terlalu jauh, melakukan pengkhianatan ketika itu. Panik, di dalam sejarah dikatakan panik Rasulullah. Kenapa panik? Karena Madinah, ya, tidak ada laki-laki di sana, yang tinggal hanya perempuan dan anak-anak. Takut Rasulullah, Bani Quraisyah ini akan melulantakkan Madinah dan membunuh para perempuan dan anak. Walaupun itu kemudian tidak kejadian karena Nabi segera mengakomodir kekuatan, mengirim sekitar, ya, 500, ya, untuk balik ke Madinah. Padahal orang-orang musyrik Mekah bersama koalisinya kurang lebih 10.000 orang. Ya. Ini harus dikurangi lagi karena pengkhianatan Bani Quraisyah di tengah jalan. Nah, apa yang menarik kemudian ketika selesai perang Khandaq, Nabi pulang dalam
sirah dikatakan, misalnya saya baca di dalam buku Ar-Rahiqul Maktum itu ya, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak. Nabi sampai di rumah, Nabi mandi, Nabi sholat zuhur, setelah istirahat, Nabi mau berbalik. Ketika itu Jibril datang kepada Nabi yang mengingatkan bahwa pedangmu Muhammad belum waktunya untuk disarungkan, kan itu kata Nabi ya. Pedangmu belum waktunya untuk disarungkan, masih ada pekerjaan yang sangat penting yang harus diselesaikan. Apa itu? Pengkhianatan Bani Quraidah. Sehingga Nabi yang sudah sebulan kurang tidur, bayangkan, bahkan di dalam pertempuran Khandaq atau perang Ahzab itu dengan sholat pun sampai harus tertinggal ya. Sholat asar dilaksanakan baru pada waktu isya. Kenapa? Karena sibuknya, jangan sampai orang-orang pasukan koalisi ini sampai ke kota Madinah, menyerbu kota Madinah, menyeberangi Palin itu, sampai seperti itu. Bagaimana letihnya? Maka ketika Nabi berbalik, suruh malaikat lagi selesaikan PR terakhir. Siapa itu? Bani Quraidah. Akhirnya Nabi keluar rumah, ya, berseru, ya, kepada masyarakat. Apa kata Nabi ketika berkumpul para sahabat yang keadaannya tidak lebih baik dari Nabi, letih, kelelahan, sebulan tidak tidur nyenyak, ya, karena menjaga perbatasan itu. Apa kata Nabi? Ya, siapkan pedang kalian, siapkan kuda kalian, ya, bahwa kita akan menuju Bani Quraidah. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa sholat asar kita, kan sudah selesai sholat zuhur, sholat asar kita di perkampungan Bani Quraidah. Ini kata Nabi kepada sahabat, sholat asar kita hari ini di perkampungan Bani Quraidah. Ini kemudian yang menjadi multitafsir. Karena sahabat tidak sekali datang, tidak sekali berangkat bersama Nabi. Ada yang dulu, ada yang kemudian, ya. Sehingga apa yang terjadi? Nabi mengatakan sholat asar kita pada hari, karena sudah selesai sholat zuhur, di perkampungan Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Ada sebagian sahabat memaknai perkataan Nabi secara tekstual. Apa artinya tekstual? Pokoknya sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Sehingga ada sahabat yang terlambat datang, mereka pergi, sudah waktu asar sudah masuk, karena belum sampai ke perkampungan Bani Quraidah, mereka tidak sholat. Sudah masuk sholat maghrib, karena belum sampai ke perkampungan Bani Quraidah, mereka tidak sholat asar. Karena kata Nabi sholat asar sudah masuk sholat isya, mereka tidak sholat asar. Barulah setelah isya mereka sampai di perkampungan Bani Quraidah. Kalau sholat maghrib mereka laksanakan di mana mereka berada. Sholat isya mereka laksanakan, tapi karena Nabi berpesan sholat asar di perkampungan Bani Quraidah, sehingga banyak yang sampai di perkampungan Bani Quraidah baru sesudah sholat isya. Maka sholat asar lah dia sesudah sholat isya. Tapi sebagian, ternyata ini kan terjadi nih masa sekarang, ya. Tapi sebagian masyarakat yang lain, sebagian sahabat yang lain memaknai perintah Rasulullah ini bukan dengan tekstual, tetapi dengan kontekstual. Kontekstual itu apa? Nabi berkata, sholat asar kita pada hari ini di perkampungan Bani Quraidah. Apa maknanya? Yang dipahami oleh masyarakat yang cara berpikirnya lapang ini, Nabi menyuruh secepatnya untuk berangkat, tidak usah ditunda-tunda lagi, ya. Tapi kalau yang namanya sholat tetap dilaksanakan pada waktunya. Artinya apa? Kalau sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraidah, gitu ya, waktu maghrib itu akan masuk, ya mereka sholat asar dimanapun mereka berada. Nah, apa yang terjadi? Ya, kemudian setelah perkampungan Bani Quraidah ini dikepung, karena memang tidak terjadi peperangan, mereka sudah lari duluan dengan membawa banyak sekali rampasan perang. Ada yang jadi permasalahan, kemudian perdebatan ini terjadi antara orang yang sholat asar, ya, di perkampungan Bani Quraidah dan orang yang tidak sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Karena Nabi nyuruh yang sholat asar tepat waktu, walaupun belum sampai di perkampungan Bani Quraidah, menyalahkan orang-orang yang sholat asarnya di perkampungan Bani Quraidah, padahal sudah selesai sholat isya. Begitupun yang sholat asar di Bani Quraidah, walaupun setelah sholat isya mereka menganggap orang yang sholat tidak di perkampungan Bani Quraidah walaupun tepat waktu itu orang yang menentang Nabi. Nah, berhadap kepada Nabi keduanya. Bagaimana,
ya. Rasulullah SAW, sifat edukasi Rasulullah SAW ketika kedua kelompok ini saling mengadu bahwa mereka lah yang benar, kelompok yang lain salah. Apa kata Nabi? Kelompok yang sholat asar di perkampungan Bani Quraidah, walaupun sudah lewat sholatnya sampai isya, kalian benar, kata Nabi. Manakala kelompok yang sholat asar tidak di perkampungan Bani Quraidah dengan maksud mempertahankan tetap sholat pada waktunya, kalian juga benar keduanya, kata Nabi. Nah, ini yang tidak disukai oleh generasi milenial tadi, cara-cara seperti itu, ya. Ini benar, yang ini benar. Lalu yang salah siapa? Nggak ada. Orang kan mencari yang salah ini, ya. Yang salah siapa? Harus ada yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, pengajian yang saya sebutkan tadi itu kelebihannya. Generasi milenial mau suka mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka selalu mencari, yaitu ada orang yang salah. Mereka benar, orang lain salah. Janganlah kita menjadi bagian dari hal itu. Baik Bu ya, Ustaz, menjadilah bila asal berdebat dengan cara yang lebih baik. Tidak perlu kita berdebat di Facebook gitu ya. Ini penting ini ya. Tidak ada gunanya berdebat di Facebook gitu ya. Menghabiskan energi. Kenapa? Karena orang yang ada di Facebook itu tingkat ilmu pengetahuannya kan tidak tahu kita. Ya. Kadang-kadang kita sudah S2, S3 dibantah oleh orang. Sudah keluar masalah. Rupanya orang itu tidak tamat SD. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya, saya bisa melayani berdebat dengan 1000 orang-orang yang pintar, tapi saya mengaku kalah kalau berdebat dengan satu orang yang bodoh. Tidak ada gunanya. Jadi saya kalau secara pribadi saya tidak pernah melayani perdebatan-perdebatan di media sosial. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Malah kadang-kadang ya, walaupun ada juga ustadz-ustadz yang punya prinsip bahwa setiap yang membantah mereka maka dia layani. Ada juga ustadz seperti itu ya. Bukan ustadz tempat lain, bukan ustadz begini ya. Kalau ada yang membantah pendapat beliau tidak peduli. Pokoknya beliau bantah sehingga panjang sekali diskusinya. Ternyata ketika kita lihat orang yang membantah itu sama pendek orang itu gitu ya. Pakai baju buat tato, lawan lo kan. Kadang-kadang ada seperti itu, tapi tidak ada gunanya. Beliau dan Ustaz semuanya. Tetapi bagaimanapun mujadalah billati ya asal ini memang penting, tetapi harus dengan cara-cara yang ahsan, profesional, ya. Saya tertarik misalnya dengan dakwah yang dilakukan oleh Ustaz yang Ustaz di media sosial. Beliau sendiri menggambarkan diri beliau dengan dua posisi, tapi sebenarnya beliau juga Emil ya, Ustaz Emil ya. Beliau sekarang di Payakumbuh ya. Emil ya, mahasiswa saya ketika S2. Saya paham ya, kegelisahan beliau ini sama dengan kegelisahan saya. Sama. Ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang suka membid'ahkan ini, saya suka. Dia gelisahnya sama dengan saya, tapi cara beliau kemudian ya dulunya membantah. Saya lihat di media beliau bantah orang-orang itu, berdebat ya. Ujung-ujungnya Allah yahdikan begitu. Tapi kemudian beliau bermonolog ya. Dia buat video antara beliau dengan orang lain yang di posisi itu, tapi sepertinya orang lain itu dia juga ya, tetapi dia gunakan AI seperti itu tentang topik-topik seperti itu. Luar biasa mencerahkan ya. Cara beliau luar biasa mencerahkan, patut kita pertimbangkan untuk menjadi bahagian dari cara dakwah kita juga. Walaupun mungkin sebagian kita kadang-kadang kan tidak menguasai juga IT seperti itu ya. Tapi perlu belajar. Baik. Kemudian kalau ilham tentu dengan keteladanan, karena lisanul hal afsah min lisanil kalam kan itu ya. Yang tampak itu lebih kuat daripada yang dikatakan. Yang tampak itu lebih dipercaya orang daripada yang dikatakan. Bagaimana mungkin Ustadz berkuar-kuar
ya, mari kita sholat berjamaah di masjid, tetapi si ustadz sendiri ketika tidak memberi pengajian, dia sholat di rumah dia, nampak oleh tetangganya, tidak percaya orang, tidak percaya. Jadi kenyataan itu lebih dipercaya orang daripada apa yang dikatakan. Saya teringat buku siapa ya, Jalaluddin Rahmat ya, Pentolaci itu dalam buku Islam Aktual. Saya suka baca bukunya karena apa namanya, buku Jalaluddin Rahmat ini kalau bicara terkait dengan sufisme gitu, menarik gitu ya, cerita-ceritanya menarik ya. Tetapi kita kan bisa memilah dan memilih ya, mana yang patut untuk kita jadikan apa. Salah satu kisah di Jalaluddin Rahmat ini terkait dengan Salman Rushdie. Salman Rushdie, pengarang buku Satanic Verses gitu ya, sekitar tahun berapa, 80-an. Satanic Verses yang menyebutkan ketika itu, sehingga Ayatullah Khomeini kemudian mensayembarakan siapa saja yang bisa membunuh atau pokoknya menangkap, membunuh Salman Rushdie ini akan dapat hadiah luar biasa banyak. Nah, di dalam ini cerita tentang lisanul hal afsah bin lisanil kalam tadi ya. Yang terlihat itu lebih dipercaya orang daripada yang dikatakan. Jadi di situ dikatakan si Salman Rushdie ini satu ketika diwawancarai oleh wartawan BBC London ya, di satu tempat yang dirahasiakan. Ya. Maka di dalam wawancara tersebut ya, pertanyaan daripada wartawan tadi sederhana saja. Apakah Anda merasa gentar, takut dengan ancaman Ayatullah Khomeini ya, yang menghargai kepala Anda sekian ribu dolar? Apa jawab Salman Rushdie ketika itu? Tidak sama sekali ya, saya tidak pernah mengenal takut ya. Ketika terjadi wawancara, di situ saya baca ternyata di luar rumah terdengar bunyi ban motor itu berderit seperti rem mendadak. Lalu wartawan tadi melihat wajah Salman Rushdie ini pucat, keluar pelumpur besar. Nah, kira-kira yang dicatat oleh wartawan tadi ya, Salman Rushdie tidak gentar atau Salman Rushdie takut? Wartawan lebih percaya dengan kenyataan, karena ketika terdengar decitan ban di luar rumah, padahal decitan ban itu orang rem mendadak karena ada kucing, dia pucat pasti. Artinya orang lebih percaya kepada kenyataan daripada apa yang dia katakan. Karena wartawan BBC itu buat kemudian beritanya bahwa Salman Rushdie merasa stres dan depresi dengan ancaman itu yang dibuatnya, walaupun yang dia katakan dia tidak takut. Dia punya semua. Kita sampai berapa sih? Sekarang kita bicara tentang kontekstualisasi sesuai dengan judul kita ya. Ini yang terakhir misalnya. Kontekstualisasi media dakwah. Ustaz semuanya, kita membandingkan pendekatan Rasulullah SAW melalui media surat dengan optimalisasi media digital. Rasulullah SAW ketika sudah terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, kan di dalam sejarah Rasulullah berkirim surat itu. Perjanjian Hudaybiyah ini merupakan satu perjanjian yang sangat tidak disukai oleh Umar bin Khattab. Ya. Marah sebenarnya Umar bin Khattab, nuntut selalu, nuntut ke Nabi, nuntut ke Umar, nuntut ke Abu Bakar, nuntut ke Utsman. Kenapa Nabi kita menerima saja perjanjian Hudaybiyah yang sangat merugikan dan gitu. Nah, tetapi justru Rasulullah dengan kebijaksanaan menerima perjanjian Hudaybiyah, di mana jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sekitar 1.400 orang itu tidak masuk ke Mekah, padahal sudah pakai pakaian ihram, sehingga di Hudaybiyah itulah kemudian Nabi bertahalul walaupun tidak berhaji, kan gitu ya. Kenapa? Karena isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama itu, tahun ini kaum muslimin tidak boleh masuk Mekah, harus kembali lagi, baru boleh tahun yang akan datang, dan itu pun ya, tidak boleh lebih daripada 3 hari, kan gitu ya. Marah Umar itu, ya Rasulullah ketika menerima perjanjian itu, tetapi perjanjian poin kedua, 3 dan 4 menguntungkan kaum muslimin. Kenapa? Karena di poin berikutnya gencatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh ada saling menyerang. Itu poinnya bagi Nabi. Itu poinnya bagi Nabi. Tidak ada saling menyerang. Siapa yang mengikut agama Muhammad dalam perjanjian itu, maka kafir Quraisy tidak boleh membantah. Siapa yang mau keluar dari agama Muhammad kembali, Muhammad tidak boleh menolak. Luar biasa. Jadi yang dipegang oleh Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah
di atas kebijaksanaan Nabi poin 2, 3, dan 4. Poin 1, walaupun tidak bisa berhaji tahun itu, tetapi tahun akan datang kan bisa mengalah, tidak apa-apa. Ya, dan itu yang membuat Umar bin Khattab tidak senang ketika itu, tidak senang sampai turunlah ayat, ya, dan bertobatlah Umar di dalam riwayat dikatakan gara-gara terlalu terlalu mengkritik ya kebijakan Nabi, sehingga hampir setiap hari dia berpuasa supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan mengkritik Nabi. Umar ini. Nah, terkait dengan selesainya perjanjian Hudaybiyah itu kan ketika itu Nabi sudah mengirim surat ke berbagai tempat, kan, ke Persia, ke Romawi, ke Yaman, ya. Luar biasa surat-surat yang dikirimkan ke Rasulullah SAW untuk apa? Mengajak, bukan untuk mengajak perang. Surat-surat Nabi itu kalau kita perhatikan mengajak untuk menuhankan Allah dan mengakui beliau sebagai Rasul. Sederhana saja, Nabi tidak mengajak perang. Siapa yang mengikut Allah dan Rasul, maka kebahagiaan bagi mereka. Siapa yang tidak mengikut Allah dan Rasul, maka kesengsaraan bagi mereka. Itu aja isi surat Rasulullah. Lalu pada masa digital sekarang ini, sesuai dengan konteks kita, bahwa kalau kita perhatikan strategi jangkauan global Rasulullah ketika itu kan keluar dari Madinah itu, dan pergi melintas negara, ya, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke Yaman, keluar negara, kirim surat kepada raja-raja tersebut, ya. Maka di zaman sekarang di dakwah modern ini, ya, kita menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, apalagi Facebook, ya. Pokoknya seluruh media surat digital itu jangkauannya luar biasa, dan itu perlu sebuah pengorganisasian yang matang, ya, Kalau kita berdakwah secara face to face, berapa banyaklah orang yang akan mendengar dakwah kita. Tetapi kalau kemudian dakwah itu kita kemas dengan media digital, maka luar biasa, ya. Mungkin belasan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan bisa mendengar dakwah kita. Dan kita, saya kebetulan di komplek tempat tinggal kita itu, saya mencoba melakukan pembaharuan, ya. Mencoba melakukan pembaharuan terkait dengan pola dakwah yang selama ini dilakukan. Dengan cara apa? Digitalisasi. Maka di tempat kita itu di Surau Ittihad, di Mahkota Mas itu, setiap ceramah-ceramah itu sudah dikelola oleh tim-tim IT yang luar biasa, anak-anak muda, untuk mengelola ceramah-ceramah tersebut. Kebetulan terjadi pergantian kepengurusan, dan kebetulan di komplek itu ada anak muda yang luar biasa, namanya Muhammad Arif, sutradara Surau dan Sile, luar biasa, ya. Di roke agamanya bagus, lalu kita amanahkan beliau sebagai ketua Surau, ya, ketua Surau. Lalu itulah yang dilakukan sekarang ini, sehingga kalau ustadz-ustadz membuka misalnya website atau YouTube Surau Ittihad, itu sampai sekarang sudah 55 potongan-potongan ceramah, ya, yang sudah di-share di website sendiri. Dan saya lihat misalnya penontonnya malah sudah sampai puluhan ribu, gitu, ya, puluhan ribu. Saya lihat, saya yang pertama dulu memberikan ceramah, berapa kali ditonton ceramah pendek saya, pendek saja, ya, paling-paling 10 detik atau 15 detik, tetapi kan intinya sampai, itu sudah 13.000 ditonton oleh masyarakat. Luar biasa. Daripada kita ceramah di surau yang hadir berapa orang, 20 orang, dan itu kebanyakan tidur mendengar ceramah kita. Tetapi dengan memasukkan ke platform digital ini, ya, insya Allah dia menjadi jariah bagi kita, kan. Walaupun kita sudah meninggal, tetapi ceramah kita masih bisa ditonton oleh masyarakat, ya. Masih bisa ditonton oleh masyarakat, ya. Kalau kita bandingkan pendekatan melalui media surat dengan optimalisasi media digital modern, ya, ini terkait dengan jangkauan ini, maka tentu, ya, kalau kita perhatikan semangat dan substansi Rasulullah berkirim surat tersebut perlu kita budayakan sekarang ini. Dengan apa? Ya, kalau memang ustadz-ustadz mampu misalnya mengelola IT, punya digital, punya channel YouTube sendiri, ya kenapa tidak? Gitu, ya. Kenapa tidak? Ya. Kalaupun mungkin pengurus masjid tidak melakukan itu,
dengan sebagai ustaz saya sudah melakukan itu dengan alat kita sendiri, kita rekam lalu kita share. Kalau kita bisa mengedit, kita edit. Tentu jangkauan dakwahnya akan lebih panjang kepada seluruh dunia. Baik, ustaz semuanya, saya rasa itu yang paling penting terkait dengan topik-topik kita hari ini. Mungkin akan sangat menarik kalau kita saling berbagi, saling berdiskusi terkait dengan topik manajemen dakwah ini, terkait dengan manajemen dakwah ini. Oleh karena itu, karena waktu kita tinggal setengah jam lagi ya, ke jam 6, saya kembalikan kepada Al-Mukarram Ustaz Fahmi. Kalau ada yang akan kita diskusikan bersama yang menjadi problem-problem terkait dengan manajemen organisasi dakwah kita atau manajemen dakwah kita secara pribadi, ya, karena kita berbagi sharing ide dan gagasan saja. Demikian dari saya, terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan jazak. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Alfi yang sudah banyak berbicara tentang manajemen Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dan tentu ini perlu kita pahami dengan baik dan kita coba untuk mencontoh mana yang bisa kita contoh dan kita aplikasikan sebagai sampaian oleh Ustaz Peter Alfi tadi dalam konteks kekinian waktu kontemporer, dan sangat menarik sekali pembahasan ini. Jadi beliau sangat memberikan informasi, keilmuan, juga motivasi kita bagaimana kita melakukan dakwah seperti yang beliau harapkan, insyaallah. Kemudian kita akan berikan sekarang jam 17:09, insyaallah jam 18 kita berhenti. Setengah jam ini kita akan diskusi terkait dengan hal-hal yang beliau sampaikan. Kita berikan kepada Ustaz yang samping kanan, samping kiri, dan di depan. Kemudian pertama Ustaz Dr. Salman, kemudian nanti Ustaz Salim, kemudian yang di depan ada nggak? Baru dua ya. Jadi silakan bertanya. Ada Ustaz Dr. Salman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Ustaz, di beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu yang lalu, BKPRMI juga mengadakan seminar nasional. Dan itu menarik sebenarnya. Salah satu juga hampir menurut kami itu beririsan dengan keresahan dan tantangan dengan kekinian hari ini mengenai dakwah. Cuman ini ya sharing atau semacam jadi pengantar lah. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh salah satu buya kita, Buya Usri, dan ternyata memang Buya ini memang harapan kita tidak di mimbar saja lagi. Nah, ini alhamdulillah memang ada yang di Indonesia. Yaitu apa itu 6I katanya. Ini menarik nih. Yang pertama itu wifi, yang kedua kopi, yang ketiga nasi, yang keempat rekreasi, yang kelima gaji, yang keenam istri atau suami yang belum atau yang mau nambah lagi. Masya Allah. Artinya ini sebuah tantangan memang. Kami melihat
Rasanya kemarin baru kuliah Ustaz. Dengan waktu itu kita dengan teman-teman mahasiswa bisa mengajar dalam suatu kegiatan-kegiatan yang bisa menarik teman-teman, malahan adik-adik junior kita untuk bergabung. Kalau di kampus itu forum-forum, kegiatan-kegiatan yang mengajak kepada kebaikan. Tapi di era kini, sebagai contoh saja, kami di kantor ada yang baru lulus ASN, yang memang Gen Z memang. Apa Ustaz? Nama Afdal Salman Ustaz. Kelahiran tahun 2000, BP-nya 2014, berarti kelahiran 94-95. Kita coba dekat, dia agak menjauh, takut so akrab dia di mana gitu ya. Tapi ketika ada teman yang sebaya tuh, langsung ngajak ke kafe, langsung memang connected ya. Jadi agak payah memang kalau wak berjago itu bawa anak dengan Gen Z itu. Mereka sudah mungkin yang kami rasakan gitu. Awak ke kafe itu banyak yang kamu pikir. Jadi lah bawa banyak ke orang anak sekolah gitu. Tak masuk loh, atau mungkin kita yang mungkin belum keluar dari kotak tersebut ya. Apakah salah Ustaz atau orang berjago duduknya di kafe gitu ya? Jadi ini mungkin sebagai apa namanya itu untuk keterangan Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana dengan yang kami dapatkan waktu di seminar itu, kurang lebih seperti itu. Satu, jadi bahannya. Kedua, yang menarik juga disampaikan bahwasannya memang kita agak krisis kalau lebih yang kami dapatkan itu ulama atau dai yang betul-betul mengakar di komplek. Kita banyak dai, tapi dai yang antar masjid, keluar masjid, bahkan keluar daerah. Tapi ketika ditanya siapa tetangganya, bagaimana kondisinya, mungkin masih bisa ditanyakan. Ini mungkin keresahan. Sementara kita memahami salah satu sukses bahwasanya Rasulullah itu manajemen dakwahnya, mereka mengenal potensi yang ada di sekitarnya. Bukti mengenal itu berarti mereka mengakar dengan sekitarnya. Oh ini yang Wah kita Ustaz tadi iko nandrumnya, iko nananya yang nak iko nan patuhnya mana ada perlu apa dia bisa step api stepnya lama jatuh. Kita lihat seperti itu alam. Itu juga mungkin yang jadi untuk bahan kita. Jadi menurut yang kami tangkap dan yang disepakati memang balik ke surau itu memang pas untuk kita. Bagaimana mengakar di surau dan di masjid-masjid yang berada di sekitar kita. Mungkin itu Ustaz, mohon maaf bukan istilahnya menggaramikan laut ini sebagai referensi diri terutama untuk nanti pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di kesempatan. Silakan. Saleh. Setelah dua ini kita persilakan kepada Baik Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya pertanyaannya masih beririsan juga dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Salman tadi Ustaz. Ini karena Anda sendiri profesi sebagai guru di salah satu sekolah. Kami juga ingin curhat kepada sekaligus kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi terkait dengan program gubernur yang sejatinya adalah menunjang bagaimana Bukit Tinggi menuju Surau Gemilang itu terjadi Ustaz. Tapi ketika kita mengadakan riset kecil-kecilan kepada anak-anak Ustaz,
kenapa kok banyak nggak hadir ketika wirid remaja? Ini kami tanyakan ketika hadir ya. Ya bahkan ada beberapa siswa ini yang hadir, mereka berani merekayasa kehadiran itu dengan cara mencontek rangkuman temannya, Ustaz. Ya. Terus ketika ditanya kenapa banyak nggak hadir ya? Yang pertama, ini mohon maaf Ustaz ya, ini mungkin untuk evaluasi kita bersama dan untuk perbaikan dalam rangka memperbaiki bagaimana peta dakwah di Bukit Tinggi ke depan Ustaz. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersinergi dan berkolaborasi Ustaz. Kenapa nggak banyak yang hadir itu? Karena di masjid musola itu kan. Padahal di program ini bagus dan luar biasa. Dan ini di sekolah ini dievaluasi kan. Ternyata pertanyaannya karena Pak, ustadznya kurang menarik Ustaz. Nah itu salah satu pertanyaan ya, dan yang disampaikan anak-anak Ustaz. Ustadznya kurang menarik Pak. Kami bosan kalau mendengarnya hanya misalnya sesuai juga apa yang disampaikan oleh Buya Muslim Yatim kemarin Ustaz. Bahwasanya ketika ke masjid yang disampaikan itu adalah ancaman neraka dan sebagainya gitu. Nah, ini rasanya bagi remaja ini adalah sesuatu hal yang menakutkan. Ini mungkin melalui Majelis Ulama Kota Bukit Tinggi. Nah, mungkin konsep-konsep pemetaan konsep dakwah ke depannya, bagaimana ada sebuah skala prioritas terhadap yang mudah-mudahan Ustaz. Karena ini menjadi poin sangat penting sekali gitu kan. Ketika kami berbicara dari hati, itu yang dia sampaikan. Nah, yang kedua Ustaz, terkait dengan yang berapa I tadi Ustaz? 6I ya. 6I. Nah itu mungkin bisa menjawab sebuah permasalahan tadi Ustaz. Bisa menjawab gitu. Tetapi permasalahannya kami memang kemarin adalah teman-teman ini banyak yang menggagas Ustaz ya, kegiatan PKPM kemarin Ustaz. Ya alhamdulillah jumlah peserta itu targetnya 300 Ustaz ya. 300. Ini peserta yang sangat banyak sekali Ustaz, membludak sampai 450 orang gitu. Sehingga malam itu saya mencet, Pak masih bisa nggak saya ikut Pak? Karena ini bahkan dari Payakumbuh, Pak saya nggak perlu Pak nanti dapat nasi dan sebagainya Pak, yang penting saya dapat ilmu gitu ya. Sehingga antusias sekali para peserta ini sampai mencet malam-malam. Yang apa datang saya. Ternyata memang menarik apa yang disampaikan juga oleh Ketua DPP PKPRI Pusat. Beliau mengatakan bagaimana gerakan masjid ini adanya 40% pengurus masjid ini adalah pemuda. Dan ini wacana yang dicanangkan dari DPP Pusat. Dan ini ketika kami juga bersinergi dengan Pak Wali Kota sebelum beliau dilantik ya, beliau sangat welcome sekali. Beliau ingin juga bagaimana pengurus masjid di Kota Bukit Tinggi ini memang didominasi oleh pemuda itu ya. Jadi alhamdulillah tadi Ustaz sudah mencontohkan di Sulawesi Ustaz ya, dengan Bapak Muhammad Alif yang merupakan sutradara film Sulawesi Ustaz ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi ya, membuat sebuah inovasi dan terobosan. Dan memang Ketua DPP kami juga kemarin menyampaikan juga, insya Allah nanti untuk bagaimana pengembangan remaja masjid ya, ini ada mimpi besar yang akan dicanangkan, yaitu akan membuat sebuah liga remaja masjid Indonesia gitu. Nah ini mudah-mudahan ini bisa terrealisasi gitu ya. Dalam rangka bagaimana membangkitkan giroh ataupun semangat remaja masjid Indonesia ini. Alhamdulillah gerakan ini sudah dilaksanakan karena teman-teman kita yang di DPP Pusat ya alhamdulillah banyak juga yang di pengurus sekaligus juga pengurus PSSI kan. Kebetulan kemarin itu yang ketua DPP juga katanya jargonnya PSSI juga kan. Persatuan Sumando Indonesia kan. Istrinya orang Minang. Termasuk saya kan, saya PSSI juga. Persatuan Sumando Indonesia. Nah, itu saja mungkin Ustaz yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salim Indonesia.
pertanyaan Pak Ustaz ini luar biasa. Berarti beliau Ustaz Jalufin berhasil dalam bagaimana membuat kita berpikir, bahkan juga melakukan program yang memang cocok untuk pendekatan dakwah ke depan, terutama para pemuda. Kita persilakan beliau mungkin tidak perlu bilang kan? Beliau kita persilakan. Bismillah. Baik, yang pertama dari Ustaz Abdal tadi terkait dengan metode dakwah kepada Gen Z gitu ya. Karena memang karakternya berbeda dan biasanya memang pola dakwah daripada Gen Z ini mereka akan lebih dekat kepada kawannya daripada kepada kita. Tetapi saya kalau bicara terkait dengan dakwah ini, ya yang dakwah ini tidak mesti di masjid gitu ya. Jadi kalau ditanyakan, kalau kita orang berjenggot ini kalau duduk di kafe-kafe, it's no problem, it's okay. Dan itu sudah dicontohkan oleh Hasan Al-Banna kan. Ya, Hasan Al-Banna dia mampu membuat sebuah pergerakan yang hebat di Mesir. Itu bukan dari masjid pergerakannya, dari warung-warung, dari ya kalau dulu kan belum ada kafe kan. Ya, dari kedai kopi dulu ya. Dari kedai kopi, dari situlah beliau berdakwah. Dan di situlah beliau mampu ya membuat kesadaran bagi masyarakat sehingga sampai membentuk sebuah organisasi yang luar biasa besarnya gitu ya. Walaupun oleh Amerika dikatakan sebagai organisasi teroris gitu ya. Oleh Presiden Mesir sekarang ini disebut sebagai organisasi teroris. Itu kan masalah politik saja itu masalahnya ya. Karena orang yang mempunyai kekuatan politik besar bisa saja melabeli orang lain dengan sesuka hatinya gitu ya. Kalau Ikhwanul Muslimin itu menang besar, beliau dengan kekuatannya tentu berubah dia ya posisinya dari apa yang dilabeli. Jadi menurut saya tidak ada masalah bagi ustadz-ustadz, apalagi ustadz masih Gen Z lah menurut saya. Milenial menurut saya, milenial. Apa tidak kalau dimungkinkan untuk ke kafe, juga kan perlu pendanaan yang luar biasa juga di kafe itu. Ya karena kalau di kedai kopi dan PP 5.000, kalau di kafe itu 25.000 sekali gitu ya, agak besar sih modalnya. Cuma Ustaz ya, ini terkait dengan apa namanya metode dakwah yang bisa kita terapkan pada generasi Gen Z dan generasi milenial ini ya, sama dengan pertanyaan Ustaz Salim tadi ya. Kita dari MUI sebenarnya sudah sangat merisaukan ini dari dulu, dari tahun 2012 gitu ya, melalui Dinas ya, Dinas Pendidikan Ibu Kota. Setiap tahun ada program pendidikan siswa Ramadan namanya gitu ya. Dan itu memang diamanahkan ke MUI sebagai leading sektor untuk melaksanakan itu. Mulai dari seminggu dulu sampai 3 hari sesuai dengan pendanaan kota, cukup banyak ya. Kita berdayakan seluruh ustadz-ustadz. Target kita sebenarnya cuma satu ya, terkait dengan pendidikan siswa Ramadan itu apa? Sesudah Ramadan itu kegiatan remaja masjid di tempat anak ini masing-masing akan hidup kembali. Tapi sayang, semenjak tahun 2012 sampai terakhir pelaksanaan COVID ya, sama saja, nah juga hidup remaja masjid ini ya. Sehingga kalau saya secara pribadi yang coba saya terapkan gitu ya, terkait dengan remaja masjid, ternyata pola dakwah untuk remaja-remaja sekarang ini tidak bisa lagi dipakai pola dakwah konvensional seperti dahulu. Saya masih merasakan remaja masjid itu sekali seminggu itu memang kumpul di masjid ramai sekali. Setiap malam minggu ya di kampung saya dari Kubu dulu. Memang kalau sudah remaja masjid itu ramai sekali ya. Tetapi pada masanya memang itulah dakwahnya. Ketika itu belum dikenal yang namanya HP, belum dikenal Android, belum dikenal rental game dan segala macam. Sehingga ketika ada kegiatan remaja masjid berkumpul semuanya, walaupun tidak ada snacknya, apalagi transportnya. Nah, kalau gitu dengan apa yang saya lakukan ya, bersama kawan-kawan himpunan dai juga selama lebih kurang hampir 10 tahun, 12 tahun, tidak berhasil juga PSR ini, pendidikan siswa Ramadan
yang di situ dalam SOP itu targetnya setelah pelaksanaan siswa Ramadan ini, anak-anak ini dibuat suatu perjanjian di atas kertas akan menghidupkan remaja masjid itu, dibuat baiat pula malah. Ternyata setelah itu dilaksanakan juga ya. Di Bukit Tinggi saya mungkin ada remaja masjid yang aktif ya. Dulu masih lah sekitar 4-5 tahun yang lalu Masjid Al-Falah Tempo itu masih aktif. Yang aktif itu dia berkegiatan setiap minggu ya. Bukan hanya ketika Ramadan saja mereka kegiatan. Kalau setiap Ramadan saja berkegiatan, seluruh masjid Bukit Tinggi ini umumnya rata-rata termasuk musola setiap Ramadan mereka berkegiatan. Apa kegiatannya? Lomba teki, lomba ini. Tapi habis Ramadan habis. Bukan itu maksudnya. Maka saya kemudian berpikir seluruh platform ini harus kita pergunakan untuk mengajak anak-anak muda ini, remaja ini ke masjid. Nah, pengalaman saya misalnya, kalau kita perhatikan di masjid-masjid yang sudah maju di Masjid Jogokarian misalnya ya, Jogokarian, saya terinspirasi misalnya di situ untuk menghidupkan, menarik hati anak-anak muda ini ke masjid. Mereka jadikan seluruh aktivitas dan kegiatan mereka itu berbasis masjid. Ya. Kelompok belajarnya berbasis masjid. Ya. Kemudian apa lagi? Hobi-hobi mereka berbasis masjid. Yang silat, yang taekwondo, yang karate, yang hobi mendaki gunung, semuanya berbasis masjid. Ya. Artinya apa? Ketika semua kegiatan berbasis masjid, otomatis walaupun kita tidak mengaji Al-Quran, maka setidak-tidaknya transfer keilmuan itu bisa dilaksanakan di setiap kegiatan itu. Kalau pengalaman saya misalnya, tuanku ada ini di Masjid Tabliyah Gerege misalnya ya, yang coba saya lakukan dan sampai sekarang kita coba selalu menghidupkan. Salah satu kegiatan kita misalnya membuat apa ini tuh, touring itu ya, Mas Tagih namanya itu. Mas Tagih itu Mas Tagih Masjid Gerege. Enggak, salurannya yang touring kita? Touring. Iya. Ya, Mas Tagih itu Masjid Tabliyah Gerege yang memang organisasi itu untuk menampung kawan-kawan anak-anak muda yang hobi touring. Ya, itu sudah kita laksanakan, berkali-kali kita laksanakan. Ya, kita ngajak anak muda, orang tua juga ikut touring. Sekali waktu hampir 60 orang ikut touring, anak muda, baik yang rajin ke masjid atau yang tidak pernah datang ke masjid. Kan ada Buya. Nah, jadi gini, ya, masyarakat kemudian protes, Ustaz. Itu anak-anak itu tidak pernah datang ke masjid. Mengawal pokoknya di touring itu. Target kita sebenarnya ketika kita touring dengan berbasis masjid, sederhana saja kita mengajak mereka. 5 orang azan, di situ kita sholat. Sehingga anak-anak yang tidak sholat salam waktu termasuk sholat kayak gitu. Ya, termasuk walaupun ada cik bujuk tetap ngeliciknya ketika itu. Aduh, tidak ada masalah bagi kita. Tetapi dengan cara seperti itu misalnya Ustaz, kita bisa mengajak mereka ya untuk ya berkumpul bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, kan gitu aja. Kita kan hanya mengingatkan ini, tidak bisa memaksa mereka ya. Fadzakir innama anta dzakir lasta alaihim. Ini dalam konteks mengajak mereka. Hati mereka tersentuh atau tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang kita coba lakukan ya. Termasuk apa yang kita terapkan di Surau Ittihad. Surau Ittihad itu kita ikut aja ide mereka ya. Si Arif ini ya, ketika diangkat jadi ketua ya, walaupun dengan segala keberatan awalnya ya, kita tampung idenya. Dia bilang ke saya, kebetulan dia panggil Om karena memang bertetangga sejak dulu, Om kurang menarik langsung musholaku. Jadi maunya apa? Mau nukar dengan surau. Mantap kata saya kan. Mau tukar dengan surau. Gimana caranya? Ya beginilah administrasinya. Semangat pergi ke Mena, dia tukar musola menjadi surau namanya. Ternyata di Kemenak katanya, kata orang Kemenak, dalam regulasi di Indonesia ini hanya ada 2 saja. Kalau nak masjid, kalau nak musola. Tidak ada surau. Tapi semangat juga mau surau juga. Akhirnya namanya musola Surau Ittihad. Tidak apa-apa, semangat kita terus ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Ustaz, apa yang terjadi? Karena dia anak muda,
enak gitu ya. Dia men-setting anak-anak muda yang punya kapasitas itu. Dia punya tim IT, ya udah kita kalau berceramah tinggal duduk aja lagi dia pakai. Tim apanya sudah selesai, tim editingnya ada, tim sosialisasinya ada. Setidak-tidaknya dengan cara seperti itu, alhamdulillah sampai sekarang. Di samping memang kita selalu memberikan ide dan gagasan kepada mereka, jangan surau kita hanya ada pengajian saja. Ya, sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Sekali sebulan, gitu ya, bagi-bagi sayur dan masakan kecil setiap hari Ahad. Gitu ya. Sehingga apa? Ya, ada saja. Ibu-ibu itu masukkan minyak 1 kilo, gula 1 kilo, banyak kemudian yang datang. Walaupun cuma untuk sekedar mengambil gula dan minyak itu saja. Ya. Sekali seminggu itu ramai, tapi hari biasa tidak ramai. Tidak ada masalah bagi kita. Ya, kita kemudian semangati jemaah lagi karena mengeluh, Ustaz, ibu datang situ untuk ambil gula dan minyak awak saja. Tiba dari dia sudah pergi sholat, jangan masalah kata kita. Kita berdakwah ini tidak seperti membalik telapak tangan, harus bersabar. Nabi Rasulullah di Mekah itu 13 tahun, di Madinah itu 10 tahun. Kenapa kita mau melangkaui di masterpiece dakwah Rasulullah yang kita tidak siapa-siapa? Sabar. Hati orang itu bukan kita yang pegang. Nah itu misalnya yang kita coba lakukan sekarang. Dan menarik ya, Liga Remaja Masjid ya. Kalau bisa Liga Remaja Masjid lebih tinggi lah dulu. Ustaz, permisi di mana? Ya kan? Lebih tinggi. Ya saya mendukung Liga Remaja Masjid lebih tinggi ya. Dan kalau memang memungkinkan kita buat event gitu ya. Saya rasa nggak akan susah bagi kita untuk mencari pendana. Nggak usah lah Liga Remaja Masjid lebih tinggi itu main bola dulu. Futsal aja dulu oke lah. Karena kalau main bola kan harus mencari 11 orang lagi. Sedangkan selama ini yang pergi ke musola 5 orang saja. Payah pula nanti kita. Jadi minimal futsal lah. Futsal berapa? 5 kan? Bisa. Ya. Kita buat sebanyak-banyaknya event-event berbasis masjid. Kata kunci saya berbasis masjid. Ya. Buat seluruh kegiatan itu berbasis masjid. Masjid yang menjadi apanya? Perkumpulan silat remaja masjid itu ya, perkumpulan hobi mendaki gunung masjid tadi ya kering ya, perkumpulan hobi tukang pancing masjid tadi ya kering. Nah apa yang penting berbasis masjid. Tidak-tidaknya kalau udah bermasjid ketika waktu sholat kita berhenti mancing sholat kita dulu. Ada koordinatornya, ada yang hobi mancing ini koordinator saya ya. Pergi hari Sabtu pagi, pulang nanti sore Ahad. Kemana? Ke Maninjau. Sholat jangan lupa ya. Ikan dapat? Tidak dapat ikan. Tidak. Jadi mungkin kita mesti kreatif. Tidak bisa kita lagi menganggap bahwa cara mendakwahi mereka kemudian mengajak mereka ke masjid. Itu pengalaman tidak bisa. Jadi mengajak mereka ke masjid itu dengan apa? Dengan berbagai macam aktivitas yang mereka sesuai dengan kesukaan mereka. Termasuk Mas tadi kan dikatakan ya, tidak ada salah kalau terkait dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Ini mungkin perlu menjadi PR. Saya menarik, saya apresiasi. Dari awal saya memang mengusulkan kepada Dignas, gitu ya, ke Dignas, supaya anak-anak ini terikat hati ke masjid. Buatlah tugas yang memang pelaksanaannya di masjid. Misalnya kalau dulu kan kita diwajibkan mencatat pengajian sekali seminggu dulu. Dulu ya masa saya ya, harus ada mencatat pengajian. Walaupun kemudian yang malas-malas itu mereka mencatat, punya kawan mereka yang mencatat. Saya juga melakukan itu dulu. Gitu ya. Tidak ada masalah. Itu kan pembelajaran gitu ya. Pembelajaran. Nah saya mengapresiasi sekarang ini. Ada kegiatan yang berbasis masjid dari sekolah. Cuma mungkin yang jadi permasalahan ya, ini menurut saya ya, menyadarkan pengurus masjid bahwa anak-anak kita yang memang sudah ditugaskan oleh guru dari sekolah ini, kalau memang ya pengajian-pengajian itu sudah sangat membosankan bagi mereka, maka materi-materi bagi mereka tidak mesti pengajian-pengajian keagamaan. Yang penting kegiatannya berbasis masjid. Jadi gimana? Buatlah satu forum khusus misalnya
ya, untuk kakak-kakaknya yang ada di situ. Apa forumnya? Mungkin hari ini malam ini pengajian kita bagaimana cara membuat Canva yang efektif dan efisien. Ya, nggak ada masalah. Tetapi tetap kegiatannya di masjid. Sekarang apa? Minggu depan kita membuat apa? Bagaimana cara membuat Corel Draw misalnya. Berikutnya di Photoshop misalnya. Nggak ada masalah. Saya rasa kalau untuk seperti itu anak-anak ini menarik mereka, ya. Kalau Mobile Legends sesekali gimana Ustaz? Gitu ya. Kenapa tidak? Bagi saya agak yang penting berbasis bermain itu kan tidak dilarang. Yang dilarang itu kan bermain tapi lupa waktu. Kenapa tidak? Ya. Apalagi Mobile Legends kalau tidak salah sudah menjadi salah satu cabang olahraga kan? Iya. Jadi dengan cara itu kita ngajak mereka lagi. Terpaksa kita harus berpikir ya untuk meninggalkan cara-cara konvensional. Maksudnya konvensional itu pengajian seperti tadi gitu ya. Ya akhirat ngaji kosara salah. Kalau masuk neraka, ya takut dia dengan neraka. Besoknya datang lagi. Cara mendekati dikira. Jadi Ustaz, saya mengapresiasi ya kalau ada yang menggagas Liga Remaja Masjid Bukit Tinggi misalnya ya, kita mengadakannya dalam rangka tapi kalau piala wali kota, insya Allah itu tidak susah itu, tinggal ide gagasan dari Ustaz Gen Z ini, buatlah kegiatan seperti itu. Ya. Artinya gini, jangan main bola dulu lah menurut saya, ya, futsal dulu lah, ya, futsal. Saya rasa itu lebih lebih bisa kita mendekatkan anak-anak kita di masjid. Ya, mungkin kalau kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, bagaimana mengkristalisasi keagamaan dalam kegiatan, contohnya dalam liga ini, liga futsal misalnya. Ya setidaknya menyadarkan kepada mereka ketika orang azan, seluruh kegiatan dihentikan. Kalau perlu di lapangan futsal itu sholat berjamaah enak gitu ya. Enak mesti. Kalau mereka mendengar ceramah, mereka cukup dengar saja di mereka di YouTube mereka. Tetapi pembelajaran kegiatan seperti itu, para buya dan Ustaz, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Sudah jam 6 kurang 1. Agaknya kalau sebelum Ustaz selesai sudah jam 6 pas deh ini. Pas. Kalau ada yang mana datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dakwahnya memang harus bersama kita. Ibarat main bola gitu ya, ada penyerang, ada gelandangan, ada bek, ada gelandangan. Luar biasa. Pikiran ternyata masih lurus. Walaupun sudah sore. Masih fokus. Semuanya harus menempati posisi masing-masing. Ya, kiper dengan kipernya, penjaga gawang itu mui penjaga gawang gitu ya. Dalam konsep dakwah, jangan sampai kebobolan. Yang penyerangnya siapa? Generasi Ustaz Gen Z dan generasi milenial lah penyerang-penyerangnya. Mudah-mudahan dakwah tetap berjalan dan jangan diukur dakwah itu dengan kesuksesan kita membawa orang. Bahwa kesuksesan dakwah itu adalah selama jiwa dakwah masih mengalir dalam kita sampai kita mati, di situ kesuksesan dakwah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa, istimewa. Kita berharap kepada Allah SWT agar niat-niat yang baik kita ini dan juga keikhlasan kita jaga senantiasa. Kemudian saya sampaikan
darah kita memang betul darah dakwah atau sebagai seorang dai, bukanlah sebagai seorang hakim atau qadhi. Dia tentu harapan beliau bagaimana kita ke depan baik dari hari-hari yang lalu. Karena waktu sudah jam 6:02, tentu kita ucapkan jazakumullah khairul jazaa. Terima kasih kepada Ustaz Fitri. Dan tadi kalau ada sesi foto, ada sesi foto ya? Kita dipoto, kemudian kita istirahat, dan insya Allah nanti jam 19.30 kita mulai dengan Bapak Profesor Dr. Zainuddin Tanjung, Guru Besar Hidayah dari UIN Soekarno. Kita mau mimpi tinggi. Hah? Kita mau mimpi tinggi. Ada mantan. Terus sekian. Terus sekian. Maaf dari saya sebagai moderator, kita ucapkan